Coffee, Benton Junction, Lipo Village, Tangerang. Saya Ria dan juga Bung Jose Marwan serta 3 narasumber kami. Dan juga masih bersama dengan Pika Star masih menemani Anda. Dan kami juga listeners mengajak Anda terkait dengan Hari Anak Nasional. Untuk seluruh orang tua boleh bergabung bersama dengan Radio Heartland. Kita ada program storytelling. Iya, storytelling, My Parenting Story. Jadi kami juga mengundang Anda listeners untuk menceritakan pengalaman Anda sebagai orang tua dalam memberikan dukungan ataupun juga disiplin yang positif kepada anak remaja. Mungkin punya lika-liku cerita, setiap orang kan beda-beda Lia ya. Itu bisa cerita ke kita ya kan. Lewat email juga bisa ataupun juga live atau WhatsApp juga bisa. Ada hadiahnya gitu ya. Iya. Hadiahnya. Ada hadiahnya. Hadiahnya jutaan rupiah loh ya. Iyalah, uang cash lah uang ya. Uang tunai lagi ya. Kami akan berikan juara pertama 1 juta rupiah, juara kedua 750, juara ketiga 500 dan 8 orang mendapatkan 200.000 rupiah. Ya, silakan ceritakan pengalaman Anda bersama dengan anak-anak remaja Anda melalui email dan Anda bisa buka infonya di heartline.co.id. Ya, baik. Digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM. Saya ke Pak Tanto Suryoto dulu. Inovatif Digital Business. Pak, sebenarnya konsep digitalisasi UMKM ini seperti apa sih Pak? Yang bisa dilakukan dan itu bisa long term gitu, sustain gitu Pak, untuk jangka panjang. Oke, sebelum itu saya boleh nggak jadi orang tua dulu di hari anak? Ini ternyata orang tua yang biasa. Punya anak Bagaimana remaja kalau ya Pak di sesi parenting aja gitu? Punya anak remaja ya Pak. Ini saya punya juga satu remaja. yang mungkin jarang orang punya untuk diceritain. Saya punya anak paling besar itu sekarang sudah ABG banget lah. Ya udah kekinian. Bapaknya juga ABG. Iya. Lahir tahun 2000. Sekarang sudah masuk kelas 2 naik kelas 3 SMA. Ini generasi Z. Betul. Wah, udah mau kuliah nih. Tapi biasanya anak cowok difasilitasi mobil, difasilitasi motor karena kebetulan di sekolahnya boleh bawa mobil apa motor asal ada izin tertulis. Dan motornya motor sport lah ya. Tapi kalau udah seperti itu, saya bahkan lihat di lingkungan sekolahnya. Anak-anak itu pulang sekolah ngumpul ke kafe, nongkrong di mana. Anak saya umur segitu itu bisa kita didik memang dari kecil untuk selalu begitu pulang sekolah langsung pulang rumah. Mau futsal pun dia akan pulang dulu. Dia akan pulang dulu, baru minta izin orang tua. Kalau dikasih baru pergi. Kalau enggak pernah. Wow. Nah, luar biasa. Ini nih satu cerita yang sudah kita dapat di sini ya. Tapi pemenangnya 1 juta langsung ini. Dapat ratusan juta ini. Ini nilainya beda ini nilainya. Itu sebenarnya bagaimana kita menerapkan dari awal disiplin dari kecil. Dari kecil, iya. Kalau udah agak besar agak susah ya Pak, kan udah terbentuk gitu. Betul. Jadi anak-anak saya itu benar-benar anak rumahan. Waduh, bangga banget nih bapaknya ya. Tapi bapaknya dulu rumahan nggak Pak? Bapaknya rumahan. Gini, jadi nyambung ke digitalisasi. Sebenarnya mungkin bukan digitalisasi, kita bicara era kekinian lah ya. Sebenarnya saya pernah baca di WhatsApp grup blasting teman-teman, kita ini generasi sebenarnya yang paling beruntung. Kenapa? Kita pernah merasakan zamannya kita keliaran di luar rumah sampai kemana-mana itu tanpa perlu ada kerasa khawatir diculik. Anak sekarang mau keluar bentar aja diculik. Iya kan? Takut lah. Itu kekiniannya. Mungkin zaman dulu kita pernah merasakan mesin tik bunyinya gimana, nekan touch itu sakit di tangan pertama-tama, sampai kita merasakan keyboard komputer, sampai kita merasakan touchscreen. Generasi kita paling beruntung, generasi yang sekarang nggak pernah rasain itu gitu kan. Nah kita nyambung ini balik lagi. Ini balik lagi sebetulnya ke digitalisasi juga sih gitu ya. Balik ke topik semula. Digitalisasi UMKM itu kan pemerintah kan yang menggaungkan sebenarnya. Begitu digaungkan terjadilah euforia. Wah, semua orang mau digitalisasi, semua orang menguasai yang mempunyai teknologi dalam programming, bangun apps, atau yang punya uang untuk membayar orang membangun apps itu sudah bagaimana kita membuat aplikasi untuk si UMKM. Tapi mereka lupa UMKM ini bukan orang yang benar-benar digital native.
UMKM ini lebih banyak kalau kita bicara menengahnya ya, yang punya revenue sampai 50 M setahun, wajar mungkin bisa. Ya. Tapi kalau kita bicara kecil dan mikro, itu belum tentu mereka digital native. Handphone itu mungkin masih handphone jadul, atau handphone touchscreen pun itu mungkin yang tidak benar-benar termanfaatkan untuk digital application-nya gitu kan ya. Jadi banyak orang yang salah kaprah, mereka membangun aplikasi, kemudian berharap di-download, dipakai oleh UMKM, kemudian mereka langsung bisa monetize dari UMKM. Iya, langsung mikirnya jadi duit ya Pak ya. Betul. Nah, itu yang tidak seharusnya terjadi. Untuk punya sustainable, punya bisnis, untuk support ya ke UMKM, jangan ngutip uang atau kita jangan memonetize sesuatu itu dari si UMKM. Kita ke UMKM itu empower mereka, membuat mereka itu lebih diberdayakan supaya mereka bisa shift up levelnya. Salah satu contoh yang kita coba jalankan sekarang adalah bagaimana membantu korporasi tertentu, itu bagaimana membantu para mikroekonomi yang tidak bankable, unbankable, mereka dibantu supaya mereka bisa shift up dengan level bisnis mereka berkembang menjadi lebih bankable supaya lebih bisa bergulir secara bisnisnya gitu kan ya. Nah, jadi aplikasi yang benar yang seharusnya itu adalah aplikasi yang bagaimana gampang digunakan oleh UMKM, gampang dimengerti, tetapi jangan lupa bahwa sebenarnya untuk memberdayakan, mengempower si UMKM ke digital itu bukan dengan nyodorin aplikasi supaya mereka pakai, bimbing, tuntun. Jadi banyak kita lebih bicara bisnis digital di UMKM adalah lebih membangun ekosistemnya terlebih dahulu. Iya, betul. Jadi untuk long term Mbak yakinnya gitu ya. Betul. Oke, Pak Petrus, apa sih yang sebenarnya menjadi kendala Pak ketika Bapak membantu teman-teman UMKM juga Pak dengan iRib dan sebagainya gitu Pak? Iya. Dan bagaimana ada nggak solusi yang? Dan saya setuju banget yang dikatakan oleh Pak Tanto tadi ya. Jadi kalau kita lihat ini gapnya juga secara knowledge-nya. Kalau di Jakarta mungkin orang udah terbiasa pakai gadget atau kita bicara di Jakarta lah ya. Karena baru-baru ini juga saya ada contoh di daerah Solo gitu. Mereka mau pakai iRib kita, dia buka toko jualan alat tulis ATK lah gitu ya, alat tulis kantor gitu. Kita bicara yang normal bisnis yang normal aja mereka belum ngerti gitu loh. Ya, jadi memang ada gapnya nih, dan yang harus dipikirkan adalah bagaimana pada saat kita membuat aplikasi tadi ya, pelatihannya yang di level bawah ini loh. Supaya dia bisa ngerti, bukan pelatihan dalam arti adalah penggunaan aplikasinya ya, bukan itu loh. Tapi lebih ke arah bagaimana dia mau drive dia punya bisnisnya untuk naik itu kan. Kalau saya lihat misalnya iRib, aplikasi iRib itu Pak ya, itu akan merubah kultur dari bisnis itu sendiri loh ya. Betul. Ya kan dia harus lebih detail lagi, lebih terstruktur dan sebagainya. Akhirnya kultur yang asal-asalan jadi berubah menjadi lebih tersistematis dan profesional gitu Pak. Salah satu contohnya adalah orang kita tuh biasanya males baca, males nulis, males nyatet gitu ya. Nah, padahal kalau mau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, modal utama kan dia harus nulis. Nulis stoknya, contoh ya, nulis penjualannya. Jadi dia bisa tahu dong, even orang jualan mie pun, dulu kita selalu ngambil contohnya orang jualan mie. Kadang-kadang dia berpikir bahwa mie-nya laku nih sampai siang udah tutup, selesai. Dia buka cuman 3-4 jam udah habis gitu ya. Tapi apakah secara bisnisnya dia menguntungkan? Kan belum tentu gitu. Nah, ini dengan aplikasi yang kita bangun kan kita berusaha membuat orang itu, coba kamu catat, kamu punya modal berapa, kamu punya penjualan berapa, sehingga kamu bisa analisa kan. Terus di hari apa sebenarnya yang rame segala macam kan. Jadi ngedrive dia untuk merubah pola pikir dia untuk melakukan bisnisnya. Dan kalau kita lihat ya, yang dari orang-orang yang user yang mendownload kita punya aplikasi, itu kelihatan banget sebenarnya Indonesia dengan yang kita bandingkan dengan yang di luar. Orang Indonesia tuh pertanyaannya yang lebih ke arah yang yang menurut kita harusnya ini udah nggak ditanyakan levelnya ya. Nah, jadi makanya mempertanyakan hal-hal yang seharusnya tidak ditanyakan. Contohnya gimana Pak? Misalnya nama kamu siapa? Itu kan even kadang-kadang dia belum download aja, dia
sudah bilang nggak bisa. Iya. Jadi belum dicoba juga dia pokoknya. Even beberapa waktu itu kan kemarin ya saya sempat share ada satu itu di Facebook gitu mengenai aplikasi games yang lagi heboh itu yang Pokemon Go itu kan. Tulisannya adalah nggak bisa diinstal. Padahal ya memang untuk Indonesia kan memang belum gitu loh. Itu kan karena tidak baca juga salah satunya gitu ya. Jadi saya setuju sama Pak Tanto tadi, pelatihan di level bawahnya nih loh. Bagaimana untuk kita bantu anak-anak yang di user-user yang di bawah ini. Baik. Pak Joko gimana Pak? Ternyata pelatihan Anda harus lebih aktif lagi, lebih rajin lagi membuat pelatihan. Betul. Jadi begini, ketika saya muter ke beberapa UMKM di beberapa kota Semarang, Jogja, Solo, kemudian di Denpasar, itu problem yang saya temui di lapangan seperti itu. Jadi kayaknya tinggalnya udah di Bali, kota internasional, tapi nggak ngerti loh yang namanya website, misalnya, simpel. Jadi pertanyaannya, misalkan kita nanti dari lewat gadget, ibu bisa ubah tuh produk ibu langsung, masa bisa ya gitu. Jadi kalau istilah Jawanya itu agak gumunan gitu loh. Gumunan. Nah, UMKM Indonesia makanya tadi kalau dikatakan 75.000 yang pakai dari 56 juta, makanya kalau saya keliling kemana-mana lebih banyak yang bingungan Pak Tanto. Jadi saya nunggu Pak Tanto, nunggu diajak Pak Tanto supaya saya bisa putar kemana-mana lebih banyak gitu. Saya juga mau ikut. Ya, Pak, ya. Supaya kita ikut nih memberkati bareng-bareng ya Pak Tanto kan motornya kenceng ya, kita ikut aja lah gitu ya. Jadi emang kendalanya UMKM di Indonesia itu mereka kasihan karena mereka tidak didampingi Pak. Gitu. Jadi saya banyak putar ke banyak kota tuh dampingin mereka. Kadang-kadang misalkan contoh simpel aja, kita ajarin bikin website gratis sih Pak Tanto, pakai Blogspot, simpel aja. Itu mereka senang banget dan habis itu besoknya ternyata, ya Pak kok ada ya, 2 bulan kemudian sudah, kok ada yang telepon saya ya, saya dapat order, ada seorang dokter yang saya bantuin gitu, tiba-tiba Pak padahal kan waktu itu kita ikut training Bapak doang sekali, saya masukin kan, saya suruh latihan bikin satu press release yang disitu ada alamatnya, layanannya apa. Ada loh Pak yang datang gara-gara blogspot saya. Berarti intinya market itu ada, tapi UMKM ini belum memakai teknologi ini Pak. Itu yang kita tugas-tugas kita ini. Pas udah ngerti pentingnya langsung besoknya update tuh pasti biasanya update websitenya. Betul, tugasnya orang radio juga sama ini supaya nanti di dengungan digitalisasi, sosialisasi. Gimana Pak Tanto? Sudah siap mendapat tawaran dari Pak Joko Pak? Sebenarnya kalau kita mungkin Kang Helma. Nah ini kita sudah datang nih langsung. Saya kok berasa janjian sih sama Kang Helma. Pakai parangnya parang merah. Parang merah. Campur merah. Di headline kan ya. Seragam ya Mas ya. Ini udah terawangan dari jauh nih. Depan udah saya terawang ini gitu ya Pak ya. Parang nih. Jadi nanti akan ada memang plafon aplikasi yang sebenarnya bukan hanya nyediain tools, tapi di dalamnya ada forum-forum yang ibaratnya gini, kita kayak rumah sakit, kita nyediain ruang praktek di sana. Setiap dokter itu bisa kita datang ke ruang praktek masing-masing dokter. Mungkin ada coach, ada pelatih bisnis, ada motivator atau apa. Kita bisa nanya langsung a lot of things, everything for free. UMKM semuanya for free. Mungkin lebih detail Kang Helma yang harusnya bisa jelasin. Kang Helma. Saya ingin memperkenalkan dulu nih Pak Helma Agustiawan. Iya. Ini saya dapat membaca riwayatnya ya. Oh iya. Waduh. Jangan panjang-panjang, Minder. Bocorannya. Banyak banget itu loh kan. Tapi intinya beliau ini adalah sekjen dari Junior Chamber International. Junior Chamber International. Itu apa seperti itu? Pengusaha muda tapi levelnya internasional. Dan beliau sekjennya. Waduh, sudah kemana-mana berarti ya. Bisa mendaftar Pak ya. Gimana Pak Helma? Ya, sedikit dulu cerita tadi karena berkaitan dengan GCI ya, Junior Chamber International. Jadi memang organisasi ini kepemudaan. Dan kebetulan sudah ada di 120 negara dengan 250.000 member di 60.000 chapter seluruh dunia. Wow. Nah memang ada yang pengusaha, ada yang akademisi, ada yang macam-macam beragam. Nah tadi berkaitan dengan yang sudah diawali oleh Pak Tanto gitu ya. Jadi kita sekarang sedang berusaha bikin, kalau sekarang Pemda tuh sering bikin one stop service gitu ya. Jadi layanan satu atap. Nah, satu pintu. Ya kebetulan kita sedang ngebangun namanya Mobi Commerce. Nah, Mobi Commerce ini layanan satu atapnya buat UKM. Apa Pak? Mobi Commerce. Mobi Commerce. Ya, Mobi Commerce. MOBI. MOBI, ya betul.
Nah karena kita sekarang lagi ini mobile kan, jadi Mobi kita kasih namanya. Oh Mobi dalam kata mobile ya? Yes, Mobi. Nah Mobi Commerce ini di dalamnya kalau kita masuk ke dalam aplikasi ini, kita mau cari misalnya saya penjual tadi, penjual mie, kita mau cari mie basahnya, kita mau cari baksonya, kita mau cari sayurannya, itu ada di situ semua. Karena kita wadahi mereka ke dalam satu tempat. Terus misalnya, aduh ini kalau bikin laporan keuangan yang praktis aja gimana ya? Tinggal masuk ke kamar, ini kalau kita analogi gedung gitu, masuk ke kamar, ini ada ahli keuangan misalnya gitu. Kita tinggal masuk ke ruangan itu, nanya sama mentor yang ada dengan di dalamnya. Gadget kita? Di dalam gadget. Ini asumsinya seperti gedung satu atap layanannya, tapi dalam gadget bentuknya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi terobosan baru lah. Jadi setiap teman-teman UKM yang bingung, nggak bingung lagi, tinggal download aplikasi Mobi Commerce, nanti tinggal masuk ke sana dan bergabung dengan banyak UMKM dengan berbagai macam macam-macam bisnisnya. Dan di sana juga banyak nanti ada Pak Petrus, Pak Joko dan sebagainya. Pak Joko di kamar berapa Pak? Nanti punya kamar sendiri. Minta UGD saya Pak. Kayak kita main game gitu ya berarti ya? Iya, berarti kayak iya. Kayak model-model kita main game, kita bisa main ke rumahnya siapa, yes, betul gitu. Jadi gitu nanti ya. Itu sudah ada ya berarti di apps ya? Ya kita sedang kembangkan, nanti kita tunggu tanggal mainnya. Oh gitu, oke. Nunggu Pak Tanto ini tarik gas. Nunggu Pak Tanto tarik gas. Berarti harus promo di Heartland nih Pak kalau gitu. Oke baik, Pak ngomongin soal digitalisasi UMKM Pak Herman, karena Pak Hilma ya, Kang Hilma aja lah. Ini Anda melihatnya ke Indonesia ini seperti apa kalau misalnya proses digitalisasi UMKM nih? Ya yang tadi sudah diceritakan bahwa sayangnya kita agak terlambat gitu ya masuk ke era digital, tapi ya better late than never ya. Jadinya saya adalah peternak ya, saya peternak domba kambing, dan banyak peternak-peternak sebetulnya yang baru masuk ke dunia digital gitu. Padahal kalau kita bisa masuk sejak awal ke dunia digital, mungkin akan terjadi perkembangan yang luar biasa. Jadi gitu ya. ternak gimana gambarannya kepada pendengar kita? Ya, ternak didigitalkan itu seperti apa? Ya betul. Jadi contohnya gini, misalnya kalau kita mau pilih domba kambing gitu ya, kalau biasa beli kurban, kalau buat yang muslim gitu, kan milihnya agak susah. Kalau yang orang mau, ini beratnya bener nggak sekian dan sebagainya. Nah, kita berusaha digitalisasi itu dengan cara kita punya speknya. Kambing. Iya betul. Jadi kayak Pokemon gitu, kayak Pokemon Go gitu ya. Nah kita berusaha memberikan layanan itu kepada masyarakat sehingga mereka tidak ragu-ragu lagi gitu. Jadi kalau ada beratnya, ada jenisnya dan sebagainya gitu. Oke. Pak Petrus ada tambahan Pak Petrus? Iya. Nah mengenai yang tadi ya. Yang kambing itu tuh? Iya kambing, peternak ya. Nah, kebetulan kita juga punya klien kita itu bermainnya di peternakan ayam. Ya. Selama ini itu sangat sulit buat mereka untuk mendapatkan data dari peternak yang bisa diberikan ke pihak perusahaan mitranya. Dan ini terjadi realistis. Industrinya peternakan itu menurut pemerintah ya, yang saya baca 450 triliun. Itu mulai dari jagungnya sampai ke pengolahannya dalam bentuk nuggetnya. Ya. Tapi sebenarnya dari sisi UMKM-nya, kalau dilihat peternak, kesejahteraannya peternak bagaimana sih? Ya kan? Nah, yang kita lakukan di salah satu klien kita, bagaimana memberdayakan peternak ini dengan aplikasi yang kita bangun sehingga dia bisa ikut belajar, karena peternak kadang-kadang dia cuma tahu kasih makan gitu ya. Padahal kan ada ilmunya. Memberi makannya itu harus bagaimana, vitaminnya harus gimana. Nah selama ini mereka mengandalkan yang namanya PPL, petugas lapangannya. Nah satu petugas lapangan bisa keliling berapa banyak sih? Betul kan? Betul. Nah cuman jadi kita memberdayakan mereka dengan satu aplikasi, ibaratnya di share buat mereka bahwa hari ini diingatkan lah ke mereka, di message ke mereka bahwa hari ini dia harus kasih pakannya yang tipe ini, vitaminnya yang tipe ini. Kewajiban si peternak apa? Dia melaporkan kembali kepada si perusahaan mitranya, karena perusahaan mitra itu biasanya perlu hasilnya, misalnya ya minggu pertama berat ayamnya berapa, ada yang mati berapa. Dia perlu itu karena setiap saat mereka harus melakukan riset and development di perusahaan itu, di perusahaan intinya ya.
Kayak kemarin contoh jagung misalnya tiba-tiba di stop importnya dan mahal jadinya. Mereka kan harus bisa mencari alternatif. Harus pakai apa nih untuk pakannya dan sebagainya. Dan itu diperlukan oleh mitranya. Jadi ada simbiosis mutualismenya antara si peternaknya dengan perusahaan mitranya. Tapi di perusahaan si peternak sendiri akan dapat apa? Otomatis kualitas ayamnya kan bisa terjaga, beratnya, ya kan? Nggak boleh overweight, Pak ya? Betul. Kalau overweight justru dia akan turun harganya. Serius, benar. Oke. Jadi kalau ayam contohnya ya itu ada saya. 30 hari itu dia harus panen. 28 hari, 30 hari dia harus panen. Paling lambat tuh 5 hari setelah tanggal 30-nya ya. Setelah itu harganya memang dia akan menurun gitu. Nah, terus impact lainnya apa? Contoh ya, banyak yang kita waktu saya masuk di industri ini ternyata banyak yang perusahaan mitra itu mereka menerapkan adalah kontrak terhadap si peternaknya. Nah, kalau hasilnya bagus, si peternak itu akan dapat insentif lebih. Walaupun dia sudah kontrak, misalnya harga ayamnya 16.500 gitu ya per kilo gitu, padahal di market 43.000 ya. Nah, kalau dia bisa menghasilkan yang bagus, yang lebih, dia dapat bonus, dapat insentif. Dan hitungan insentifnya tuh biasanya lama sekali, 3 bulan kemudian baru keluar. Nah, dengan aplikasi kita mengajarkan si peternak itu rapi kerjanya, dia dapat uangnya pun akan lebih cepat. Jadi habis panen mungkin ya 2-3 hari dia sudah bisa dapat insentifnya. Cuman tantangannya adalah kemarin saya waktu masuk di salah satu customer, ini realistis. Mereka punya hampir 1000-an lebih peternak mitra. Pada saat saya bicara itu, dia si owner bilang ke saya, bener Pak, aplikasinya memang bisa jalan dan worth it lah untuk dikerjakan gitu ya, untuk diimplementasi. Tapi Bapak tahu nggak, peternak kita itu majority masih ada yang buta huruf. Kita bicaranya bukan 1-2 loh Pak, majority. Buta huruf. Jadi Bapak mau mengajarkan dia aplikasi di bagaimana menggunakan aplikasi itu udah lain cerita ibaratnya kayak orang gapnya tuh masih terlalu jauh gitu loh. Baik. Itu persoalan lain ya. Semoga nggak buta hati kan ya. Iya, itu lebih penting ya. Baik, kita akan panggil lagi nih Pika Star yuk. Oke, boleh ambil mic-nya masing-masing dan juga tentunya terima kasih nih ada dari Bapak Arda di Jati Melati Bekasi. Buat saya digitalisasi UMKM ini sangat penting di era globalisasi. Lalu juga ada dari Pak Filemon Hendro di Pondok Aren. Selamat pagi Pak Filemon, pantas diberikan dan juga layak diterima. Nanti kita akan tentunya membahas apa yang disampaikan oleh Pak Arda di Jati Melati dan juga Pak Filemon di Pondok Aren. Kita dengarkan dulu Pika Star. Sekalipun itu mewah, tak kulihat semuanya itu. Yang ku tahu hanya ada satu, ada damai di dalam rumahku, ada cinta dalam istanaku, ada rindu untuk saling bertemu, adik kakak, ayah bunda.
I'm sitting in a railway station, got a ticket for my destination.